Oke, hai semua, jumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita masih di bab 3 yaitu di cerpen. Nah, kita di sini yaitu membahas tentang membaca cerpen di sini. Nah, apa aja sih dalam cerpen itu isinya? Jadi, Bu Guru akan jelaskan. Dan Bu Guru tetap mengingatkan kalian agar selalu bertanggung jawab dalam pembelajaran kalian. Oke, hai semua. Sekarang kita akan membahas tentang cerpen, yaitu bab ketiga kita ya. Nah, apa sih itu cerpen? Cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Nah, ciri-cirinya yaitu biasanya selesai dalam sekali baca. Dan biasanya antara 1.500 sampai 3.000 kata atau 3 sampai 10 halaman ya. Dan hanya berisi satu tema dan satu konflik. Nah, setelah itu bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan. Ya, untuk unsur-unsur cerpen terbagi menjadi dua ya. Nah, yang pertama yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa sih itu unsur intrinsik? Nah, yaitu unsur yang pembangun dari dalam cerpen itu sendiri. Kalau unsur ekstrinsik apa sih? Itu untuk dari luar karya sastra itu ya. Nah, Bu Guru rasa kalian sudah paham tentang unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik ini. Di sini Bu Guru hanya mengingatkan kalian kembali. Ya, oke. Nah, sekarang yaitu ada macam-macam unsur intrinsiknya ya. Yang pertama pasti ada tema. Yang kedua ada amanat. Yang ketiga ada latar atau setting. Yang keempat ada sudut pandang. Yang kelima ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu beda ya. Nah, terus selanjutnya ada alur. Nah, selanjutnya itu ada gaya bahasa. Oke, yang pertama kita akan belajar tema. Nah, tema itu beda dengan judul ya. Kalau judul itu biasanya tidak ini ya, tidak terlalu jadi kalau judul tuh belum tentu juga isi dari cerpen tersebut. Tapi kalau tema itu pasti mencakup keseluruhan dari cerpen tersebut ya. Nah, ini yaitu pengertian dari tema-tema. Nah, untuk jenis-jenis tema yaitu ada tentang percintaan, biasanya, terus kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu latar atau setting. Latar di sini ada terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada amanat. Apa sih amanat itu? Lebih singkatnya yaitu pesan yang bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan agar kita tuh tidak melakukannya atau agar kita tuh melakukannya dari cerpen tersebut, dari penulis untuk pembaca. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita belajar tentang sudut pandang. Nah, mungkin kalian sudah paham, di sini Bu Guru hanya mengingatkan kembali sudut pandang itu, yaitu terbagi menjadi 2 ya. Jadi, di sini 3, tapi untuk lebih detail lagi sebenarnya itu yang perlu kalian ketahui hanya cukup 2 saja, yaitu sudut pandang yang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Oke, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang sudut pandang orang pertama, yaitu posisi pengarang berada di dalam cerita. Ia terlibat dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita tersebut. Jadi biasanya tokohnya itu menggunakan kata aku di sana. Nah, tidak berhenti di situ aja ya. Ada nih lanjutannya. Sudut pandang itu yang sudut pandang orang pertama itu terbagi menjadi 2. Nah, tokoh sebagai pelaku utama, nah atau juga sebagai pelaku sampingan atau di situ dia hanya berperan sebagai tokoh pembantu saja. Jadi dia seolah-olah tapi dia tahu tentang ceritanya tapi bukan dia tokoh utamanya. Contohnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang sudut pandang orang ketiga. Apa sih itu sudut pandang orang ketiga?
Ya, artinya dia tidak terlibat dalam cerita. Jadi posisinya dia itu hanya menceritakan, ya. Jadi bisa jadi yang di dalam cerita tersebut biasanya cerpennya menggunakan nama orang, entah itu Citra, entah itu Kevin dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah di situ ada penulis ceritanya ya. Oke, sama seperti sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang ketiga terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama, orang ketiga yang serba tahu. Jadi, seolah-olah penulis tersebut tahu tentang keseluruhannya. Dan yang kedua, orang ketiga terarah. Jadi, pengarang hanya sebatas mengetahui kondisi lahirian dari para tokohnya. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang tokoh. Tokoh itu yaitu pelaku ya, pelaku yang ada dalam cerita. Jadi, kalau dalam cerpen, pasti pelakunya itu manusia, bisa jadi makhluk hidup yang lain. Tapi, kalau untuk hewan, itu beda ya, itu cerita fantasi ya di sana. Jadi, bukan hal yang seperti itu. Jadi, dalam cerpen itu masih termasuk di logis. Oke, sekarang kita membicarakan tentang penokohan. Tokoh dengan penokohan itu berbeda. Kalau tokoh adalah pelakunya, tapi sedangkan kalau penokohan itu adalah karakter atau sifat daripada tokoh tersebut. Oke, penokohan itu sendiri terbagi menjadi berbagai macam ya. Ada penokohan langsung yang artinya menjelaskan watak atau citra dari tokoh tersebut dengan kata-kata. Nah, jadi di sana langsung si pencerita atau si penulis itu langsung juga menceritakan secara fisiknya bagaimana sih tokohnya itu. Oke, yang selanjutnya penokohan itu juga ada penokohan yang tidak langsung. Apa sih itu penokohan yang tidak langsung? Nah, jadi secara tersamar. Jadi dari tingkah laku tokoh yang penulis tuliskan di sana, jadi pembaca itu bisa menyimpulkan sendiri. Oh, berarti tokoh ini termasuk jahat. Oh, tokoh ini selalu memihak si ini. Oh, tokoh ini adalah tokoh pemeran pembantu saja. Jadi contohnya seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada alur atau plot. Alur dan plot itu terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama ada alur campuran. Yang kedua ada alur mundur. Terus yang ketiga ada alur maju. Nah, untuk penjelasannya bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Jadi ini di sini Bu Guru sudah menuliskan tentang jenis-jenis alurnya. Nah, ini dia adalah pola tahap pengenalan alurnya. Ya. Yang pertama pengenalan tokoh dan latar, terus muncullah masalah atau konflik di sana. Dalam setiap cerita, penulis selalu memberikan suatu masalah ya, sama seperti hidup. Jadi kalau dalam cerita, kalau tidak ada masalahnya itu kurang greget mungkin bagi para pembaca. Dan di situ ada konflik tegang di sana. Dan setelah konflik tegang, pasti ada klimaks di sana ya. Setelah itu, konflik mereda. Nah, maksudnya konflik klimaks itu puncak dari konflik. Jadi di sana tuh benar-benar peristiwa yang benar-benar menegangkan. Setelah itu, konflik mulai mereda karena terjadinya suatu pembahasan penyelesaian. Oke, dan setelah itu tamat deh, selesai. Oke, di sini ada gaya bahasa pengarang ya. Nah, gaya bahasa pengarang di sini tergantung dari bagaimana sih atau siapa sih itu penulisnya. Jadi di sana seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita belajar tentang unsur ekstrinsiknya. Nah, unsur ekstrinsik di sini yaitu yang pertama ada nilai-nilai yang ada dalam cerita. Nah, selanjutnya ada latar belakang kehidupan pengarang. Jadi, kehidupan pengarang di sana juga mencerminkan bagaimana sih cerita yang ada di tulisannya. Terus, situasi sosial ketika cerita diciptakan. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Dan untuk tugas, nanti Bu Guru akan berikan di file selanjutnya ya. Nah, Bu Guru ingatkan lagi ke kalian, kalian harus bertanggung jawab dengan semua tugas yang telah diberikan. Karena ini juga akan membantu kalian
dalam penilaian ya, jangan sampai nilai kalian itu kosong. Nah, oke, sampai jumpa untuk pertemuan kali ini dan selamat pagi.